Ngeri-ngeri. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang jQuery, Ajax, dan JSON. Berikut ini adalah nama anggota kami. Oke, yang pertama adalah penjelasan tentang jQuery. Definisi jQuery. jQuery adalah sebuah library JavaScript yang berguna untuk membantu mempermudah dan mempercepat pembuatan website. jQuery merupakan sebuah platform yang handal, ringkas, tetapi menawarkan fitur yang cukup lengkap. Kemudian ada fungsi jQuery. Yang pertama, mempermudah pencarian, penyeleksian, dan manipulasi elemen-elemen DOM pada JavaScript. Penugasan dan pendefinisian fungsi event callback dapat dipermudah dengan satu langkah pada satu lokasi di dalam kode. Hal ini merupakan paradigma baru pada penanganan event dalam JavaScript. Berbagai fungsionalitas JavaScript yang sering dipakai misalnya fade-in atau fade-out ketika menentukan visibilitas elemen dan memunculkan berbagai animasi. Seperti properti CSS lebih mudah diwujudkan. Oke, kemudian kita masuk ke sejarah jQuery. jQuery diluncurkan pada tanggal 26 Januari 2006 di Barcamp, New York City oleh John Racine dan berlisensi ganda di bawah MIT dan GPL. jQuery adalah library JavaScript yang dibuat untuk memudahkan pembuatan website dengan HTML yang berjalan di sisi klien. jQuery dibuat lebih ramping dari library prototype yang menjadi inspirasi dari library jQuery. Pada tahun-tahun berikutnya, jQuery telah banyak digunakan oleh website-website terkemuka di dunia seperti Google, Microsoft, Intel, Nokia, Oracle, IBM, Dell, dan lain-lain. Kemudian ada kelebihan jQuery. jQuery bisa berinteraksi dengan baik, berbagai macam tipe bahasa pemrograman, didukung oleh berbagai macam plugin. jQuery dapat membuat sebuah animasi dasar dengan sangat mudah, kompatibel dengan semua jenis CSS, memudahkan untuk mengakses elemen-elemen HTML, open source dengan lisensi dari GNU atau General Public License, dan MIT License. Berikut ini adalah kekurangan jQuery. Yang pertama, sebagai perangkat lunak yang open source, terkadang memiliki beberapa masalah tidak terkecuali dengan jQuery. Saat ini sudah banyak sekali versi jQuery yang tersedia, itu berarti banyak juga versi yang sudah tidak kompatibel. jQuery menyediakan fitur lightweight interface yang mungkin akan menimbulkan sebuah permasalahan nantinya dan kamu sudah harus siap untuk hal ini. Kemudian kita masuk ke fitur-fitur jQuery. jQuery adalah library yang mempunyai beberapa fitur unggulan. Nah, berikut ini adalah beberapa fitur jQuery. Yang pertama, manipulasi HTML atau DOM, kemudian manipulasi CSS, HTML, event methods, kemudian event dan efek dan animasi, kemudian Ajax, kemudian CS3 compliant, yang terakhir cross browser. Cara penggunaan jQuery. Nah, pada JavaScript di sini terdapat contoh dengan dokumen get element by ID, itu hello world, kemudian jQuery, di sini bisa dilihat. Baris kode di atas merupakan sebuah contoh bagaimana jQuery dapat menghasilkan output yang sama dengan baris kode yang lebih sederhana. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah penjelasan beberapa fitur dari jQuery. Next, Mas. Adapun yang pertama yaitu DOM manipulation atau HTML manipulation. DOM atau Document Object Model adalah model data standar. DOM adalah cara JavaScript melihat suatu halaman HTML. DOM adalah suatu platform dan interface yang diperbolehkan pengaksesan dan perubahan pada konten, struktur, dan style pada sebuah dokumen oleh program dan script. Istilah HTML DOM mengacu kepada dokumen HTML. Kasusnya di sini ialah
Konten, struktur, dan style pada dokumen HTML dapat diakses dan dirubah dengan menggunakan sintaks JavaScript. Next. Pada model DOM ini, setiap elemen HTML dipandang sebagai sebuah objek. Setiap objek bisa terdiri dari objek-objek lain, sama halnya dengan dokumen HTML yang terdiri dari elemen root atau elemen HTML. Elemen root terdiri dari elemen tag head dan elemen tag body. Elemen tag body boleh jadi terdiri dari elemen tag H atau tag H1 atau tag B, dan seterusnya. Elemen-elemen pada dokumen HTML membentuk sebuah objek dokumen yang merupakan objek dari dokumen HTML itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu ada manipulasi CSS dengan jQuery. Manipulasi CSS dengan jQuery juga mempunyai kemampuan dalam hal manipulasi CSS. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan manipulasi pada CSS berikut ini sebagai penjelasannya. Adapun yang pertama itu add class. Metode add class digunakan untuk menambah satu atau lebih nama class untuk elemen yang dipilih. Metode ini tidak menghapus atribut class yang ada, tetapi hanya menambah satu atau lebih nama class ke dalam atribut class. Untuk menambahkan lebih dari satu class, pisahkan nama-nama class dengan spasi. Lanjut. Nah, berikut ini adalah sintaks dari add class, yaitu dengan keterangan class name, yaitu menentukan satu atau lebih nama kelas yang akan ditambahkan. Kedua, function, yaitu untuk menentukan fungsi yang mengembalikan satu lebih nama kelas yang akan ditambahkan. Yaitu ada index, adalah mengambil posisi indeks dari elemen yang dipilih. Yang terakhir adalah out class, yaitu mengambil nama kelas saat elemen dipilih. Next. Yang kedua ada remove class. Metode remove class digunakan untuk menghapus satu atau lebih nama class dari elemen yang dipilih. Jika tidak ada parameter yang ditentukan, maka metode ini akan menghapus semua nama class dari elemen yang dipilih. Adapun contoh sintaks dari remove class yaitu sebagai berikut. Yang ketiga adalah metode toggle class, digunakan untuk beralih antara menambah dan menghapus satu atau lebih nama class dari elemen yang terpilih. Metode ini memeriksa setiap elemen untuk nama class tertentu. Nama-nama class akan ditambahkan jika hilang dan dihapus jika sudah diatur. Namun dengan menggunakan parameter switch, kita dapat menentukan menghapus atau hanya menambahkan nama class. Adapun sintak dari metode toggle class yaitu sebagai berikut dengan keterangan switch, yaitu menentukan jika kelas hanya boleh ditambahkan atau hanya dihapus. Yang keempat yaitu adalah metode CSS, digunakan untuk mengatur atau mendapatkan satu atau lebih properti CSS untuk elemen yang dipilih. Namun properti CSS ini singkatan seperti background saja, tidak sepenuhnya didukung dan dapat memberikan hasil yang berbeda di browser yang berbeda. Adapun sintaks dari sisi metode CSS sebagai berikut. Lanjut. Adapun keterangan dari sintaks di atas, yang pertama adalah properti, untuk menentukan CSS nama properti seperti warna, font, weight, dan lain-lain. Yang kedua ada value, untuk menentukan nilai properti CSS seperti red, bold, dan lain-lain. Ada index, yaitu mengembalikan posisi indeks dari elemen yang diatur. Yang terakhir adalah current value, untuk mengembalikan nilai saat ini dari proses CSS. Next. Yang kelima ada metode hashClass, digunakan untuk cek apakah elemen memiliki nama class. Apabila elemen yang dipilih memiliki nama class, maka metode ini akan mengembalikan nilai true dengan sintaks sebagai berikut. Next. Ya, baik. Selanjutnya adalah Ajax. Next.
Pengertian Ajax atau Asynchronous JavaScript and XML adalah teknik yang digunakan untuk membuat website yang dinamis. Artinya website mampu mengupdate dan menampilkan data baru dari server tanpa perlu melakukan reload. Salah satu contoh penggunaannya misalnya pada update jumlah angka likes dan komentar pada media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Next. Sesuai namanya, Ajax terdiri dari JavaScript dan XML yang bekerja bersama. JavaScript adalah bahasa pemrograman untuk mengelola konten website yang dinamis. Sementara XML atau Extensible Markup Language digunakan untuk memuat dan membawa data dari server ke browser. Ajax, JavaScript, dan XML ini bekerja secara asinkronus untuk berkomunikasi dengan server. Proses pertukaran informasi ini dilakukan di background. Artinya saat Ajax, JavaScript, dan XML bekerja, halaman dapat tetap diakses oleh pengunjung website. Next. Nah, bagaimana sih cara kerja Ajax? Kalau dijabarkan dengan contoh sebuah fitur pada website, beginilah cara kerja Ajax. 1. Browser akan memanggil Ajax JavaScript untuk mengaktifkan XML HTTP request dan mengirimkan HTTP request ke server. Yang kedua, XML HTTP request tersebut dibuat untuk proses pertukaran data di server secara asinkron. Kemudian server menerima, memproses, dan mengirimkan data kembali ke browser. Dan selanjutnya, browser menerima data tersebut dan langsung ditampilkan di halaman website tanpa perlu reload atau membuat halaman baru. Next. Apa sih fungsi Ajax? Ya, fungsi Ajax yang pertama yaitu mengirim dan mengambil data dari server. Ajax dapat digunakan untuk mengirim pesan ke server lalu mengambil hasil data dari server ke browser. Prinsip yang dikerjakan pun adalah asinkronus. Jadi, selama proses mengirim pesan terjadi, browser bisa tetap terus digunakan sambil menunggu respon dari server. Yang kedua yaitu mengupdate tampilan website tanpa harus reload. Semua orang suka yang praktis. Nah, Pak, dengan adanya Ajax, pengunjung website bisa lebih nyaman mengakses website tanpa perlu berulang kali reload halaman. Hal ini terjadi karena Ajax hanya mengirimkan sebuah data yang dibutuhkan untuk proses. Next. Yang ketiga, dapat membuat website lebih cepat dan responsif. Dengan adanya Ajax, hanya data yang diperlukan saja yang akan di-request ke server. Maka proses di server bisa jadi lebih cepat dan data bisa langsung dikirim kembali ke browser. Imbas yang dirasakan pengunjung adalah loading website jadi lebih cepat. Jadi, pengunjung tak perlu menunggu lama ketika mengakses fitur di website seperti chat, komentar, dan lain-lain. Aplikasi apa sih yang harus disiapkan untuk membuat Ajax? Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang perlu diinstal untuk bisa menerapkan Ajax pada website, yaitu yang pertama text editor, web server, ataupun Postman atau opsional. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan menggunakan Ajax. Yaitu yang pertama untuk meningkatkan user experience yang telah dibilang Mas Faris barusan ya. Manfaat paling penting saat menggunakan teknologi Ajax pada halaman web adalah dapat meningkatkan pengalaman pengguna atau UX. Situs web menjadi lebih menarik dan terasa lebih cepat karena tidak perlu mengganti halaman ketika melakukan suatu tindakan. Dengan cara itu berarti mengurangi memuat ulang seluruh halaman dan hanya akan menyegarkan bagian-bagian tertentu dari halaman situs web. Ajax meningkatkan kerja browser dan memfasilitasi kecepatan penelusuran yang lebih tinggi untuk memberikan pengalaman pengguna yang responsif. Next. Yaitu yang kedua, mengurangi penggunaan bandwidth dan meningkatkan kecepatan. Ajax menggunakan skrip sisi klien untuk berkomunikasi dengan browser web dan bertukar data menggunakan JavaScript. Dengan menggunakan Ajax, Anda dapat mengurangi beban jaringan dan penggunaan bandwidth, dan hanya mengambil data yang diperlukan untuk menyediakan antarmuka yang lebih cepat dan waktu respons yang lebih baik. Waktu respon yang lebih cepat sehingga kinerja dan kecepatan juga meningkat. Next.
Oke, yang ketiga meningkatkan produktivitas pengguna. Perpustakaan Ajax atau library-nya menyediakan fungsi pembantu berorientasi objek yang membantu secara dramatis meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi frustasi karena semuanya lebih cepat. Lalu yang keempat ada mendukung proses asinkron ya. Pengambilan data asinkron dapat dilakukan dengan menggunakan XML HTTP request yang merupakan bagian terpenting dari teknologi Ajax. Oleh karena itu, permintaan ditangani secara efektif dan konten-konten dinamis ditampilkan dengan peningkatan kinerja yang jauh lebih tinggi. Yang kelima ada meningkatkan kompatibilitas. Ajax dapat kompatibel dengan ASP, .NET, J2EE, PHP, dan bahasa lainnya. Hampir semua browser populer mendukung Ajax seperti Internet Explorer mulai dari versi 5, Mozilla Firefox mulai dari versi 1.0, Safari mulai dari versi 1.2, dan Opera mulai dari 7.6 ke atas. Yang paling disukai adalah yang mendukung JavaScript. Sekarang hampir semua browser modern mendukung Ajax. Lalu yang keenam ada mengurangi heat server dan beban jaringan. Atlas yang merupakan bentuk lama dari perpustakaan Microsoft Ajax adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan perpustakaan sisi klien JavaScript dan mudah tersedia dan dapat digunakan dengan ASP.NET untuk membangun aplikasi Ajax. Ini memiliki dukungan lintas browser dan memperlihatkan API berorientasi objek yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi web yang meminimalkan hit ke server atau jaringan memuat dan melakukan manajemen asinkronus. Lalu yang ketujuh ada navigasi yang lebih mudah. Aplikasi Ajax dapat dibangun untuk memungkinkan transisi yang mudah antara halaman web ke pengguna daripada menggunakan tombol kembali dan maju konvensional di browser. Lalu yang ke-8 ada pemisahan antara data, style, format, dan fungsi. Keuntungan lain dari Ajax adalah bahwa pendekatan Ajax menggunakan programmer terpisah antara metode dan format yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui situs web. Data mentah yang digunakan biasanya dibuat dalam format XML atau JSON atau dapat ditempatkan di database sisi server. Format atau struktur halaman web biasanya dibuat menggunakan HTML atau XHTML yang kemudian diproses menggunakan manipulasi dinamis di DOM. Lalu elemen gaya bagian yang menjelaskan bagaimana tampilan halaman web mulai dari jenis font hingga metode menampilkan gambar gaya. Gaya biasanya akan tertanam di halaman web atau direferensikan melalui CSS. Lalu di sini ada kekurangan menggunakan Ajax, yaitu yang pertama kompatibilitas browsernya. Ajax sangat tergantung pada JavaScript yang diimplementasikan secara berbeda untuk berbagai browser. Ini ternyata menjadi rintangan terutama ketika Ajax digunakan di banyak browser ya. Browser yang tidak mendukung JavaScript atau browser yang JavaScript-nya dinonaktifkan atau dinonaktifkan tidak akan dapat menggunakan aplikasi yang telah dibuat. Kecuali programmer dapat memberikan opsi lain yang tentu saja menambahkan banyak kode program ya. Karena ketergantungan Ajax pada JavaScript itu agak kurang cocok untuk merancang aplikasi seluler. Tapi sekarang browser seluler semakin canggih dan dukungan untuk JavaScript Ajax. Tombol kembali pada browser tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan saat menggunakan Ajax. Next. Yang kedua yaitu peningkatan beban web server ya. Beban dapat ditingkatkan tergantung pada pengguna jika Anda menambahkan jenis pembaruan otomatis yang mengenai server setiap beberapa detik. Tentu saja beban server menjadi lebih berat ya. Tetapi Ajax perlu seperti itu. Selalu minta pembaruan berkala meskipun halaman tidak dimuat ulang. Lalu yang ketiga yaitu sulit untuk di bookmark atau di favorit ya. Saat membuka situs web yang menggunakan Ajax karena beberapa halaman situs web dimuat ulang secara terpisah ya. Kadang-kadang menjadi sulit saat di bookmark atau di favorit ya. Karena browser hanya akan membookmark satu URL, sedangkan Ajax beberapa konten dapat berubah berkali-kali. Lalu kerentanan ya, halaman web menjadi lebih sulit ya. Untuk didebak, meningkatkan ukuran kode halaman web dan membuat halaman web rentan terhadap ancaman serius. Yaitu yang kelima ada kurangnya dukungan editor seperti alat pemrograman seperti IDE, lingkungan atau pengembangan terintegrasi. Untuk JavaScript masih sangat jarang ya. Untuk debug juga biasanya hanya mengandalkan alat browser seperti Firebug. Ini tentu saja merupakan tantangan bagi programmer juga. Lalu yang keenam ada
tidak bagus untuk SEO ya. Karena konten yang dihasilkan menggunakan JavaScript, mesin pencari seperti Google akan mengalami kesulitan mengindeksnya, sehingga mengurangi efektivitas jika dilihat dari sisi SEO kurang friendly ya. Lalu yang ketujuh, waktu pengembangan lebih lama. Dengan mengimplementasikan Ajax, tentu saja waktu yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi menjadi lebih lama dibandingkan dengan membuat aplikasi tanpa Ajax. Karena programmer tertentu saja akan menambahkan banyak kode JavaScript ke aplikasi yang dibuat. Apalagi proses debug JavaScript cukup sulit. Lalu yang ke-8 ada analisis web tidak optimal. Biasanya statistik catatan situs web akan dihitung ketika halaman dimuat dan ketika konten baru diperbarui kepada pengguna. Karena Ajax mengubah paradigma dengan memuat hanya beberapa halaman, programmer harus pandai menempatkan kode untuk direkam atau analitik lah bahasanya, sehingga proses pelacakan menjadi lebih baik dan maksimal. Oke, sekarang masuk ke JSON. Secara singkat JSON-nya. JSON pertama kali dipopulerkan oleh Douglas Crockford, seorang software engineer yang juga terlibat dalam pengembangan bahasa pemrograman JavaScript 2. JSON tidak ditemukan oleh satu orang saja. Dulu namanya belum JSON. Arti kata JSON belum ada. Gitu kan. Orang-orang hanya mengenal objek JavaScript yang dikirim melalui jaringan. Sejak meledaknya teknologi Ajax pada tahun 2000, JSON mulai diperkenalkan dan pada tahun 2001, domain json.org mulai mengudara. Hingga saat ini JSON banyak digunakan di mana-mana. JSON adalah turunan JavaScript yang digunakan dalam transfer dan penyimpanan data. Kekinian bahasa ini sering dimanfaatkan dalam pembuatan aplikasi web. Oke. Next. Berbeda dengan XML ya, Extensive Markup Language, dan format lainnya yang memiliki fungsi serupa, JSON memiliki struktur data yang sederhana dan mudah dipahami. Itulah mengapa JSON sering digunakan pada API. Oke, mulai dari sini akan dijelaskan oleh Mas Farhan ya. Silakan Mas. Baik, selanjutnya JSON ini kepanjangan dari JavaScript Object Nation, yaitu format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat oleh komputer. JSON ini merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun, karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer keluarga C, misalnya C#, C++. Kemudian, oleh karena sifat tersebut, JSON menjadi ideal sebagai bahasa pertukaran data. JSON menggunakan ekstensi .json saat ia berdiri sendiri, dan jika dalam format lain, ia dapat tampil dalam tanda petik sebagai JSON string atau dalam variabel. Kemudian ada dua macam struktur data JSON. Yang pertama, kumpulan pasangan nama atau nilai, key value. Kemudian pada beberapa bahasa, hal ini dinyatakan sebagai objek, record, struct, dictionary, hash table, get list, atau associative array. Kemudian daftar nilai terurutkan atau unordered list of values. Pada kebanyakan bahasa, hal ini dinyatakan sebagai array, vector, list, atau sequence. Struktur di atas disebut sebagai struktur data universal. Untuk value JSON sendiri ada 6 tipe data dasar yang bisa dipakai untuk mengisi value JSON, yaitu ada string, number, object, array, boolean, dan juga null. Secara lebih luas, value juga dapat berisi tipe data yang lebih kompleks, misalnya JSON object atau JSON array. Kemudian perbandingan JSON dengan XML. Nah, di sisi kiri ada XML, kemudian sisi kanan ada JSON. Dapat kita lihat bahwasannya jika menggunakan JSON tidak memerlukan tag penutup dan lebih ringkas. Kelebihan JSON. Walaupun XML sudah sejak lama dipakai dalam format transfer data, namun beberapa tahun terakhir JSON menggeser posisi XML. Kelebihan JSON dari XML adalah sebagai berikut, yaitu ukuran
ukuran yang lebih kecil dibanding XML. Efeknya transfer data lebih cepat dan lebih hemat resource, terutama bandwidth. Kemudian JSON adalah format data bawaan dari JavaScript, artinya jika data dari server dikirim ke klien dan klien menggunakan JavaScript, maka tidak perlu library tambahan untuk memprosesnya. Dan dibandingkan dengan XML, format JSON lebih sederhana. Library JSON ada di setiap bahasa pemrograman sehingga memudahkan programmer yang berbeda bahasa pemrograman. File JSON terdiri dari beberapa komponen. Berikut adalah tabel yang mendefinisikan komponen file JSON dan deskripsinya. Pertama yaitu ada array menggunakan tanda kurung siku dalam file JSON, kemudian tanda kurung siku mewakili larik JSON. Kemudian ada objek yang menggunakan tanda kurung kurawal. Kurung kurawal ini mewakili objek dari JSON. Kemudian kunci objek JSON berisi kunci yang hanya berupa string, pasangan kunci atau nilai membentuk objek JSON. Kemudian nilai setiap kunci memiliki nilai yang bisa berupa string, integer, atau double, dan lain-lain yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian metode-metode JSON yang pertama ada get, itu nama string. Metode ini hanya mengembalikan nilai tapi dalam bentuk jenis objek. Kemudian ada get boolean yang mengembalikan nilai boolean yang ditentukan oleh kunci. Kemudian ada get double yang mengembalikan nilai ganda yang ditentukan oleh kunci. Kemudian ada get in mengembalikan nilai integer. Kemudian ada get long. Metode ini mengembalikan nilai panjang yang ditentukan oleh kunci. Kemudian panjangnya metode ini mengembalikan jumlah pemetaan nama atau nilai dalam objek ini. Kemudian nama metode ini mengembalikan larik yang berisi nama string dalam objek. Kemudian library JSON yang pertama ini ada JSON, yaitu library Java multifungsi untuk memproses format data JSON. JSON bertujuan untuk menjadi kombinasi terbaik yang cepat, benar, ringan, dan ergonomis untuk pengembang. JSON menawarkan 3 metode untuk memproses format JSON, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pertama ada streaming API atau parsing atau generasi tambahan, yaitu untuk membaca dan menulis konten JSON sebagai peristiwa diskrit. Kemudian ada model pohon, menyediakan representasi pohon di dalam memori yang dapat diubah dari dokumen JSON. Kemudian ada pengikatan data, konversi JSON ke dan dari Postgres. Kemudian ada GSON, yaitu library Google JSON. JSON adalah library Java yang mampu mengonversi objek Java ke dalam representasi JSON dan string JSON ke objek Java yang setara tanpa perlu menempatkan anotasi Java di kelas. Kemudian ada JSON Simple, yaitu salah satu library JSON yang paling sederhana dan juga ringan. Kita dapat menggunakan library ini untuk menyandikan atau mendekode teks JSON. Ini adalah pustaka ringan open source yang fleksibel dan mudah digunakan untuk menggunakan kembali antar muka map dan list dari JDK, yaitu Java Development Kit. Suatu hal yang baik tentang perpustakaan ini yang tidak memiliki ketergantungan eksternal dan baik sumber maupun binar adalah kompatibel dengan JDK 1.2. Kemudian ada FlexJSON, yaitu library ringan lain untuk membuat serial dan deserialisasi objek Java ke dalam dan dari format JSON yang memungkinkan salinan objek yang dalam dan dangkal. Selanjutnya ada JSONlib, yaitu library Java berdasarkan karya oleh Douglas Crockford yang mampu mengubah bins, peta, koleksi, Java Array, dan XML ke JSON dan kembali lagi ke bins dan DNBins. FastJSON sebuah library JSON parser yang dibuat oleh Alibaba, perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce di Cina. Kemudian yang terakhir ada FastJSON, yaitu library Java yang dapat digunakan untuk mengonversi objek Java ke dalam representasi JSON. Ini juga dapat digunakan untuk mengonversi string JSON ke objek Java yang setara. FastJSON dapat bekerja dengan objek sembarang, termasuk objek yang sudah ada sebelumnya yang tidak memiliki kode sumber. Kemudian program sederhana dengan konsep JSON parser.
tambahkan izin internet di file Android manifest.xml. Kemudian buka Android manifest.xml dan tambahkan izin berikut. Buat kelas bernama http://handler.java. Kemudian kodenya seperti yang dapat dilihat. Oke, next. Tambahkan elemen list view pada activity main.xml. Kodenya seperti yang dapat dilihat. Kemudian selanjutnya buat layout baru dengan nama list_item.xml. Deklarasi variabel yang diperlukan pada main activity. Deklarasikan variabel yang diperlukan pada main activity.java untuk list view. Untuk hasil program sederhana dengan konsep JSON parser. Kemudian ada JSON.stringify, yaitu metode untuk mengonversi objek atau nilai JavaScript menjadi string JSON. Secara opsional, mengganti nilai jika fungsi pengganti ditentukan, atau secara opsional hanya menyerahkan properti yang ditentukan jika laris pengganti ditentukan. Seperti contohnya di bawah ini ya, misalkan console log dan sebagainya. Untuk sintak formatnya sendiri, kita gunakan JSON.stringify kemudian value. Di dalamnya kita beri value atau juga bisa beri value dan replacer, dan bisa juga di dalamnya ini value, replacer, dan space. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf.